plasenta anterior itu artinya plasenta letaknya tuh di depan. Plasentanya itu menempel di rongga yang bagian depan. Jadi kalau misalnya dari perut, jadi ada kulit, terus lemak, terus otot, terus kan rahim. Nah, rahim itu yang di bagian depan, habis itu plasenta gitu. Jadi plasenta, habis itu baru ke babynya. Gitulah kira-kira. Plasenta itu kenapa bisa letaknya anterior, ada yang di belakang, atau misalnya letaknya di mana-mana. Nah, itu memang pada saat terjadi pembuahan, itu memang pembuahannya jalan-jalan-jalan, akhirnya mereka nempelnya di depan. Bukan akibat, oh ini sering dipijit nih, ini sering diapain tuh. Nah, itu bukan ya, memang terjadi dengan sendirinya. Cara taunya gampang banget. Jadi bukan pakai ilmu terawangan ya. Jadi mams tinggal di USG aja. Jadi USG-nya itu gampang, tinggal USG yang dari perut aja. Ya, jadi mams nggak usah khawatir. Nah, biasanya untuk mendeteksi ini memang perlu USG yang berkesinambungan. Khususnya misalnya USG di 18 minggu. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai plasenta. Ya, banyak juga yang nanya, "Dok, plasenta letak anterior itu apa ya?" Terus plasenta letak anterior yang letaknya tuh rendah. Itu gimana, Dok, maksudnya? Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini ya, yang tulisan subscribe. Tinggal diklik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, yang namanya kehamilan, itu rahimnya akan membesar. Jadi rahim mams tuh yang tadinya kecil, yang di dalam rongga panggul, karena udah ada isinya, itu akan membesar seiring berjalannya waktu. Kenapa bisa membesar? Karena di dalam ada yang bertumbuh, yaitu adanya baby, terus adanya plasenta nih. Plasenta itu yang bahasa awam dibilang ari-ari. Jadi ari-ari ini akan nempel nih di dalam rahim mams. Tugasnya, dia untuk menyalurkan darah di dalam rahim mams, itu akan disalurkan ke plasenta. Dari plasenta, nanti dia akan ke tali pusat yang menghubungkan ke bayinya. Nah, plasenta ini akan nempel di rahim. Tugas plasenta ini dia akan menyalurkan darah. Jadi yang darah dari dalam rahim mams itu akan disalurkan ke plasenta, lalu ke tali pusat yang langsung menghubungkan ke baby. Nah, darah ini berisi dengan oksigen, nutrisi, dan sebagainya lah. Pokoknya zat-zat yang dibutuhkan oleh si baby. Ada juga hormon ya, supaya tujuannya babynya itu dapat berkembang dengan baik. Jadi babynya yang tadinya kecil, nah itu bisa sampai 2 kilo, 3 kilo. Supaya babynya itu juga dapat nutrisi. Jadi ada yang nanya juga, "Dok, kok cuma nutrisi ya? Terus baby menapasnya gimana?" Jangan khawatir, itu juga ada oksigen. Ya, jadi baby tuh bukan dia keliling tali pusat terus dia nggak bisa napas. Tetap, jadi selama tali pusatnya itu mengalirkan darah dengan baik, nah babynya tetap masih bisa napas. Plasenta anterior itu artinya plasenta letaknya tuh di depan. Ya, jadi yang rahim itu kan kayak rongga tuh. Rongga itu kan ada sisi depannya, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan. Plasentanya itu menempel di rongga yang bagian depan. Jadi kalau misalnya dari perut, jadi ada kulit, terus lemak, terus otot, terus kan rahim. Nah, rahim itu yang di bagian depan, habis itu plasenta gitu. Jadi plasenta, habis itu baru ke babynya. Gitulah kira-kira. Nah, plasenta itu memang ada yang bilang bisa berubah nih letaknya, Dok. Yang tadinya letaknya rendah di bawah, terus nanti dia bisa naik ke atas. Benar, itu namanya placental migration. Jadi plasenta itu dia bisa naik. Yang bikin dia berubah posisinya adalah ukuran rahimnya. Jadi ukuran rahimnya yang tadinya kecil, terus dia bisa membesar gitu. Jadi plasentanya tuh yang tadinya nempel di sini, dia seakan-akan dia bisa naik karena ukuran rahimnya yang membesar. Plasenta itu kenapa bisa letaknya anterior, ada yang di belakang, atau misalnya letaknya di mana-mana. Nah, itu memang pada saat terjadi pembuahan, itu memang pembuahannya jalan-jalan-jalan, akhirnya mereka nempelnya di depan. Bukan akibat, oh ini sering dipijit nih, ini sering diapain tuh. Nah, itu bukan ya, memang terjadi dengan sendirinya. Jadi plasenta anterior letaknya di depan dan letak rendah. Letak rendah itu maksudnya, jadi dia letaknya tuh lebih mendekati dari jalan lahir. Nah, plasenta anterior yang letaknya rendah itu memang mempunyai komplikasi. Misalnya, komplikasinya terjadi perdarahan pada saat selama kehamilan. Atau misalnya pada saat lagi hamil, kok sering terjadi flek ya? Nah, itu bisa juga. Dan juga komplikasi yang lebih sering, misalnya plasenta letak rendah itu menyebabkan posisi bayinya itu bisa berubah tuh. Yang tadinya posisi kepala di bawah bisa aja jadi sungsang. Itu bisa disebabkan oleh plasenta yang letaknya rendah. Dan juga pada saat komplikasi persalinan, itu kemungkinan perdarahan yang terjadi relatif lebih banyak karena
Tadi akibat dari letak plasenta yang letaknya rendah dan di depan anterior. Sehingga pada saat kita sayat di bagian rahim pada saat lahir sesar, nah itu akibatnya terjadi perdarahan yang lebih banyak. Cara taunya gampang banget, jadi bukan pakai ilmu terawangan ya. Jadi mams tinggal di USG aja. Jadi USG-nya itu gampang, tinggal USG yang dari perut aja. Ya, jadi mams nggak usah khawatir. Nah, biasanya untuk mendeteksi ini memang perlu USG yang berkesinambungan. Khususnya misalnya USG di 18 minggu. Nah, itu udah bisa tuh dilihat nih. Oh, ini letak plasentanya di depan atau di belakang, di atas atau di bawah. Tapi nggak bisa nih kita bilang 18 minggu, oh plasentanya letaknya rendah. Nggak bisa, karena tadi ya, plasenta itu masih bisa ada potensi untuk bergeser. Nah, untuk memastikannya kapan? Mams bisa USG lagi di usia kehamilan sekitar 34 minggu. Ya, nanti untuk dipastikan nih letak posisi plasentanya. Boleh 34 minggu, 35 minggu. Nah, nanti kita lihat nih plasentanya tadi yang di bawah tuh udah bisa belum atau udah bergeser belum nih ke atas. Atau malah plasentanya masih tetap letak rendah. Jadi kalau tadi ya plasenta udah sekali nempel, dia udah nggak bisa diapa-apain tuh. Jadi mams nggak boleh ya untuk pijit-pijit. Ya nggak ada manfaatnya tuh mams pijit-pijit perut supaya oh ini dok supaya bisa bergerak atau bisa pindah plasentanya, itu nggak akan ya. Jadi yang bisa mams lakukan adalah kontrol kehamilannya secara teratur. Sebetulnya plasenta anterior letak rendah itu tidak perlu penanganan khusus ya. Yang penting adalah mams tahu nih letak babynya gimana, sungsang atau normal, atau cairan ketubannya gimana. Dan mams juga perlu nih konsultasikan lagi ke dokter yang akan menangani ya. Apakah mams mau melahirkan secara normal atau melahirkan secara sesar? Potensi resikonya itu mams harus konsultasi lagi. Karena kalau misalnya resiko itu akan disesuaikan lagi nih dengan metode persalinan mams. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.